Komisi 2 DPR akan menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, dan pemerintah yang membahas kepastian jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Lukman Hakim, menuturkan jadwal pemilihan umum 2024 sudah mulai dibahas dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Komisi 2 berharap sebelum fit and proper test calon anggota KPU, Bawaslu, jadwal pemilu sudah ditentukan. Dan untuk mengetahui agenda pembahasan rapat Komisi 2 DPR dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah, langsung saja kita bergabung bersama reporter Widya Anggita serta juru kamera Sartika Harahap. Widya, kapan rapat akan dimulai dan juga apa agenda yang akan dibahas oleh DPR bersama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah? Ya, Awis dan juga pemirsa, selain memang membahas soal waktu penetapan dari penyelenggaraan pemilu dan juga kepengurusan penyelenggaraan pemilu ini, rencananya yang memang akan dibahas dalam rapat adalah tahapan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, kemudian juga mengatur kalkulasi biaya penyelenggaraan pemilu. Lalu seperti yang sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu pasal 176 ayat 4, nantinya di dalam rapat juga akan membahas jadwal penetapan partai politik peserta pemilu untuk kemudian diverifikasi oleh KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kemudian juga nantinya dalam rapat akan membahas pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan juga DPR, DPD dan juga DPRD. Ini paling lama antara 9 sampai dengan 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Lalu nantinya juga DPR akan menetapkan dan juga akan membahas bersama pemerintah terkait dengan 16 bulan sebelum hari pemungutan suara, data kependudukan harus sudah tersedia. Begitu pula terkait dengan kampanye berkaca pada tahun 2019 lalu. Untuk kampanye ini nantinya rencananya akan dibuat waktunya adalah selama 6 bulan 21 hari. Dan sebenarnya yang menjadi konflik internal di dalam penetapan dari pemilu ini adalah persoalan waktu. Ada yang mengatakan harus sebelum Idul Fitri dan juga ada yang mengatakan harus setelah Idul Fitri agar tidak mengganggu ibadah puasa sebelumnya. Namun memang terkait dengan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu 2024 ini menghadirkan anggapan publik bahwasanya kemungkinan pesta demokrasi ini akan dimundur. Ada juga yang mengatakan hingga 2027, kemudian juga ada isu-isu yang mengatakan ini adalah langkah-langkah untuk mencoba memperpanjang masa jabatan presiden. Namun juga memang KPU ini tidak membantah karena memang untuk memundurkan waktu pemilu sendiri ini bisa diatur dalam amandemen Undang-Undang tahun 1945. Namun menurut beberapa pengamat politik, jika memang pemerintah ini harus memundurkan waktu dari pemilu, harus memperhatikan juga respon yang cukup besar dari masyarakat seperti tidak stabilnya perpolitikan, kemudian juga konflik antar masyarakat dan juga apakah nantinya akan memudarkan rasa demokrasi. Dan juga namun menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyampaikan bahwasanya memang tidak masalah untuk pemilu ini bisa dimundur asal memiliki alasan yang kuat, kemudian jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan biasanya bisa terjadi pemunduran pemilu ini seperti ada bencana alam dan lain-lain. Namun memang menurut DPR sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu bahwasanya mengambil jalan tengahnya tidak akan ada pemunduran pemilu hingga 2027 dan rencananya akan tetap digelar pada 2024. Awis. Ya, walaupun rapat Komisi 2 DPR saat ini belum dimulai, apakah Anda sudah memiliki informasi terkait skenario pemilu 2024 jika akan dilaksanakan nanti? Ya, Awis dan juga pemirsa, menurut informasinya memang ada 3 wacana terkait dengan waktu penyelenggaraan pemilu sendiri seperti 21 Februari, kemudian juga ada 17 April perkiraan pada bulan suci Ramadan, kemudian juga pemilihan waktunya ada 15 Mei 2024 perkiraan ini setelah Lebaran Idul Fitri atau tidak mengganggu ibadah puasa sebelumnya. Namun saat ini kami juga masih menunggu hasil dari rapat DPR bersama dengan pemerintah. Namun yang juga harus diperhatikan dan
dan juga menjadi catatan DPR untuk pemerintah dan juga penyelenggara pemilu, yakni termasuk dengan kalkulasi durasi waktu penanganan temuan dan juga laporan pelanggaran pemilu. Awis. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda. Reporter Widya Anggita serta juru kamera Muhasin Jalal melaporkan dari Gedung DPR Jakarta.